Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai persamaan eksponen bagian kedua. Ini merupakan lanjutan dari persamaan eksponen yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sebelum belajar, Ibu ingatkan kalian semua untuk tetap semangat ya. Siapa yang berusaha pasti bisa. Nah, kita mulai pada persamaan ini adalah persamaan bentuk keempat, yang bentuknya agak ribet. A dikali A pangkat Fx lalu dikuadratkan ditambah B dikali A pangkat Fx ditambah C. Jadi di sini ada suatu basis yang sama, yaitu. Nah, contoh soalnya aja ya, biar nggak pusing. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x dikurangi 2 pangkat x plus 3 plus 16 sama dengan 0. Kita akan menjawabnya. Nah, untuk menghitung ini, kita akan mengubah bentuknya terlebih dahulu menjadi basis 2 pangkat x. Di sini kita memiliki 2 pangkat x, kemudian dikuadratkan. Ini adalah bentuk lain dari 2 pangkat 2x. Dikurangi 2 pangkat x dikali 8. 8-nya dari mana? Dari 2 pangkat 3. Ditambah 16 sama dengan 0. Nah, kita misalkan 2 pangkat x sama dengan p. Maka persamaannya menjadi p kuadrat ya. Kenapa jadi p kuadrat? Bukan 2x-nya diganti p. Kuadratnya tetap. Jadi p kuadrat. Dikurangi 8 dikali 2 pangkat x-nya diganti p. Jadi 8p. Ditambah 16 sama dengan 0. Jika sudah seperti ini, kita akan mencari p-nya berapa dengan cara memfaktorkan. Ini kan kalau kita faktorkan sama dengan P-4 dikali P-4 sama dengan 0. Untuk yang masih bingung cara memfaktorkan ini, ada di YouTube Ibu ya untuk prasyarat eksponen. Nah, di sini kita punya P-4 sama dengan 0. Maka hasilnya P adalah 4. Kenapa jadi 4, Bu? Min 4-nya pindah ruas ke kanan. Jadi P-nya sama dengan 4. Nah, tadi kan hasilnya P-nya 4. Lalu X-nya berapa? Yang kita mau kan X-nya. Di sini, 2 pangkat X sama dengan P tadi di atas pemisalannya. Maka, 2 pangkat X sama dengan 4, karena P-nya 4. Lalu, kita punya 2 pangkat X sama dengan 2 kuadrat. Kita samakan ke basis 2 ya. X-nya, karena basisnya sudah sama, 2 sama 2 yang di bawah itu dicoret. Yang pangkatnya turun ke bawah, jadi X-nya sama dengan 2. Artinya, himpunan penyelesaiannya adalah 2. Selesai sampai di sini untuk soal nomor 1. Kita coba soal yang lain ya. Nah, masih dalam bentuk yang sama. Tentukan himpunan persamaan dari 2 pangkat 2x dikurangi 3 dikali 2 pangkat x plus 1 plus 8 sama dengan 0. Ini basisnya 2. Sehingga nanti pemisalannya adalah sama, 2x sama dengan p. Sebelum kita misalkan, kita perbaiki dulu ya, persamaannya kan ini agak benjelimet. Kita rubah dulu ke 2 pangkat x dikuadratkan, dikurangi 3 dikali 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 dari mana, Bu? Dari 2 pangkat x plus 1, artinya 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat x. Nah, sekarang kan ini bentuknya udah gini. Sekarang ini kan 3 pangkat 2. Nah, dikalikan sama dengan 6. 2 pangkat x dikuadratkan, dikurangi 6 dikali 2 pangkat x plus 8. Kalau udah gini, kita tinggal misalkan 2x sama dengan p, sehingga persamaannya menjadi p kuadrat dikurangi 6p ditambah 8 sama dengan 6. P-2 dikali P-4, ini adalah faktornya. Sekali lagi, cara memfaktorannya kalian harus pelajari dulu di materi persamaan prasyarat, ada di YouTube Ibu ya. Nah, di sini P-2 sama dengan 0 atau P-4 sama dengan 0.
Maka P-nya berapa? Artinya P-nya sama dengan 2, negatif 2-nya pindah ke kanan. Atau P sama dengan 4, dan 4-nya pindah ke kanan. Dari sini pindah. Lalu, untuk P ini udah jawabannya belum? Belum. Kita yang jadi cari adalah X-nya. Maka untuk P sama dengan 2, 2 pangkat X sama dengan 2. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1 kan, kalau nggak ada apa-apanya. Berarti X-nya berapa? X-nya 1, karena 2 sama 2-nya dicoret. Sekarang, untuk P sama dengan 4, maka 2 pangkat X sama dengan 4. Artinya, 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Untuk persoalan ini, kita punya himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu apa? 1 atau 2. Jadi 1 dan 2 atau 2 ini memenuhi persamaan yang tadi pada persoalan. Selanjutnya, soal yang terakhir ya, ini contohnya. Akar persamaan dari 9 pangkat X plus 1 dikurangi 10 kali 3 pangkat X plus 1 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Jika X1 lebih dari X2, tentukan X1 min X2. Berarti, tugas kita adalah mencari X1 dan X2. Kemudian, kita harus memilih mana yang lebih besar. Nanti, yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil angkanya. Nah, kalau melihat soal ini, kita sudah mencurigai bahwa basisnya berapa. Basisnya nanti akan menjadi 3. Kita akan membuat ini, memperbaiki persamaannya dulu ya. Jadi 9 pangkat X plus 1 kita ganti jadi 9 pangkat X dikali 9 pangkat 1. Supaya kita lebih mudah menghitungnya. Nah, kemudian 9 pangkat X-nya kita rubah menjadi 3 kuadrat. 3 kuadrat ini, kita keluarkan kuadratnya, masukkan X-nya. Jadi seperti ini bentuknya. 9 dikali 3 X dikuadratkan dikurangi 10 dikali 3 pangkat X plus 1 sama dengan 0. Jadi kita manipulasi bentuk ini dari 9 pangkat X dikali 9 pangkat 1. Kita manipulasi agar dia bentuknya bisa ada 3 pangkat X. Karena kita nanti akan memisahkan ini. Nah, 3 pangkat X-nya ini dari 9 pangkat X. Nah, kita misalkan A sama dengan 3X. Maka, sudah tidak ada masalah lagi. 9 dikali 3X-nya itu A kuadrat, dikurangi 10 dikali 3X-nya A ditambah 1. Lalu kita faktorkan. Ini faktornya adalah 9A-1 dikali A-1 sama dengan 0. Didapatlah 9A-1 sama dengan 0 atau A-1 sama dengan 0. Artinya, A-nya sama dengan berapa? Min 1-nya pindah ke kanan, 9-nya dibagi, jadi 1/9. Atau A-1 sama dengan 0. Maka A-nya berapa? A-nya min 1-nya pindah ke kanan, sama dengan 1. Nah, kalau sudah dapat 2, ya kita kan ini dapat si A-nya ini pemisahannya 1/9 dan 1. Kita harus apa? Mencari X-nya berapa. Untuk A sama dengan 1/9, 3 pangkat X sama dengan 1/9. Berarti X-nya berapa? 3 pangkat 1/9 itu artinya 3 pangkat min 2. Maka, setelah basisnya sama, kita coret 3-nya dua-duanya. X sama min 2-nya turun, jadi X sama dengan min 2. Nah, selanjutnya, untuk A sama dengan 1, maka 3 pangkat X sama dengan 1. Berapa? 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? Iya, 3 pangkat 0. Sehingga 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 0. X sama dengan 0. Kenapa X sama dengan 0? 3-nya basisnya sama, kita coret 3-nya ya. Nah, selanjutnya, karena X1 lebih dari X2-nya itu adalah 0 lebih dari min 2, maka ketika X1 dikurang X2 jadinya berapa? 0 dikurangi min 2, hasilnya 2. Jadi jawabannya pada persoalan ini adalah 2. Nah, sekian saja ya contoh soal dari Ibu. Jika ada yang ditanyakan, kalian boleh bertanya lewat WA bagian mana yang kalian bingung. Atau lewat Classroom juga boleh. Selanjutnya, ini adalah soal untuk kalian kerjakan di rumah.
Nah, soal ini nanti jawabannya kalian upload ke link tugas seperti biasa yang sudah Ibu berikan. Bu, kenapa tidak di GC? Karena ada beberapa siswa yang tidak bisa menginstal GC, jadi Ibu memberikan linknya saja langsung. Insya Allah setiap siswa kalau WA punya, jadi Ibu memberikannya via link di WA. Jadi nanti setelah menonton video ini, kalian langsung isi link absennya, kemudian setelah mengisi link absen, ingat ada link berikutnya yaitu link tugas. Tugas paling lambat dikerjakan untuk kelas 10 IPA 1, 2, 3, dan 4 paling lambat hari Selasa, minggu depannya lagi. Ingat ya, hari Selasa, minggu depannya lagi. Jadi kan kalau yang IPA 1 2 hari Kamis nih, IPA 3 4 Jumat. Nah, dua-duanya di minggu depannya lagi hari Selasa baru itu maksimal. Tapi yang paling cepat mengupload tentu akan mendapatkan nilai plus dari Ibu. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlatih dan selamat belajar.